Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Imayana. Kali ini saya akan membawa sesi atau membawa penjelasan tentang termodinamika. Nah, adik-adik, jadi di dalam termodinamika itu kita menjelaskan tentang pengertiannya. Jadi apa itu pengertian termodinamika, kemudian sistem dan lingkungannya. Ini sistem dan lingkungan ini berkaitan penting dengan termodinamika, yang dimana di dalam sistem dan lingkungan itu ada yang namanya sistem terisolasi, kemudian tertutup, dan terakhir kemudian terbuka. Jadi di dalam sistem dan lingkungan itu ada lagi yang namanya sistem terisolasi, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang energi dalam termodinamika, kemudian usaha luar. Bagaimana sih penjelasan ataupun rumusnya termodinamika? Kita akan membahas, teman-teman. Kemudian kita juga membahas tentang usaha ataupun usaha luar pada proses termodinamika. Jadi saya nggak bisa sebut satu persatu, teman-teman, karena kalau saya sebutkan akan panjang videonya. Nah, teman-teman, ada lagi satu hukum yang penting dalam termodinamika. Yang pertama, hukum 1 termodinamika, kemudian hukum 2 termodinamika. Jadi hukum 1 dan hukum 2 itu kita nggak bahas dalam video ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi, teman-teman, ke poin A, pengertian termodinamika. Misal ya adik-adik ditanya apa itu pengertian termodinamika atau apalah itu sejenisnya, tapi masih dalam konteks termodinamika. Nah, teman-teman bisa jawab, pengertian termodinamika itu merupakan ilmu yang mempelajari perubahan energi, tapi dia lebih kepada bentuk kalor dan usaha, teman-teman, yang terjadi di sistem dan lingkungan. Antar sistem dan lingkungan, teman-teman. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa di dalam sistem dan lingkungan itu ada yang namanya sistem terisolasi ya, terisolasi. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya sistem tertutup, teman-teman, sistem tertutup. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya sistem terbuka ya, terbuka. Perlu diketahui bahwa teman-teman harus tahu bahwa di dalam sistem dan lingkungan itu ada lagi yang namanya sistem terisolasi, kemudian sistem tertutup, kemudian sistem terbuka. Teman-teman harus tahu ketiga ini, teman-teman. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Teman-teman perlu diketahui bahwa energi itu merupakan sebuah kalor dan usaha. Nah, yang dimana kalor itu merupakan perpindahan energi. Nah, jadi kalor itu merupakan perpindahan energi dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, teman-teman. Nah, kemudian usaha merupakan perpindahan dalam bentuk usaha lagi, teman-teman, sama. Tetapi perpindahan usaha itu dilakukan oleh yang namanya mekanik, teman-teman. Nah, mekanik itu selalu dihubungkan dengan yang namanya alat. Nah, jadi usaha merupakan perpindahan
yang dilakukan oleh sebuah alat teman-teman. Nah, masih bisa dipahami kan? Oke, lanjut. Kita lanjut lagi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Apa itu sistem? Apa itu sistem? Kita bayangkan sebuah gas ya. Kita gambar aja. Sebuah gas. Ini misalnya, ini gas ya. Di dalam gas ini kita bisa sebut materi. Nah, di mana materi itu merupakan sistem teman-teman ya, sistem ya, merupakan sistem. Mungkin teman-teman bingung ya, ada sistem, mana lingkungannya? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di dalam itu merupakan sistemnya, di mana lingkungannya itu merupakan wadah itu, ataupun dinding yang menghalangi gas di dalam tersebut. Ini lingkungannya teman-teman. Lingkungannya itu merupakan pengertian dari sistem dan lingkungan. Kemudian ada lagi ya teman-teman. Yang ketiga tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu sistem terisolasi, sistem tertutup dan sistem terbuka. Nah, apa itu sistem terisolasi? Nah, sistem terisolasi kita kembali lagi ke gambar tersebut. Nah, sistem terisolasi itu kita bisa sebutkan yang tadi itu merupakan ini sebuah gas ya. Yang mana gas itu kita bisa sebut dengan materi. Yang mana materi itu bisa kita sebut lagi dengan yang namanya sistem di dalamnya. Dan kemudian wadah tersebut ataupun dinding tersebut itu kita bisa sebutkan dengan lingkungan. Aduh bang, lama banget ya, teman-teman harus sabar ya teman-teman. Belajar fisik itu harus sabar. Nah, bagaimana itu bisa dikatakan sistem terisolasi? Teman-teman harus lihat ya bahwa di dalam tabung tersebut tidak ada udara teman-teman, tidak ada udara yang masuk, sehingga gas yang di dalam ini terperangkap tidak bisa keluar teman-teman. Nah, itulah yang disebutkan dalam sistem terisolasi. Nah, contoh benda yang masuk ke dalam sistem terisolasi yaitu termos ya, teman-teman pasti tahu ya termos. Mungkin ada yang nanya ya, termos aku mah dingin. Nah, itu mungkin termos teman-teman yang murah lah ya. Harusnya beli yang mahal dong. Teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, ini udah paham ya teman-teman. Kita hapus. Nah, ini kita tulis lagi teman-teman biar teman-teman teringat. Terisolasi tertutup dan terbuka ya. Terisolasi kita sudah bahas ya teman-teman. Kemudian kita yang kita bahas selanjutnya itu tertutup. Nah, apa itu sistem tertutup? Nah, jadi sistem tertutup itu benda itu bisa dikatakan sistem tertutup jika hanya terjadi pertukaran energi dengan lingkungan. Materinya tidak. Contoh ya, ini misal ada sebuah teko ya, nah dimana di dalam itu kita diisi air, ini air ya, kita isi air misal 50, jangan ya 60 aja lah, 60 derajat Celcius. Lingkungannya itu lingkungannya pasti ya teman-teman, wadahnya ini wadahnya itu lingkungan.
ketika kita pegang teko tersebut yang di dalamnya ada air yang bersuhu 60 derajat, ketika kita pegang, oh panas, ya panas. Kenapa? Karena ada yang namanya pertukaran energi dengan lingkungan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa praktekkan ya teman-teman. Teman-teman siapkan namanya wadah ya, wadah ataupun teko. Nah, kemudian teman-teman isi air ya, isi air panas. Kemudian teman-teman pegang wadah teko tersebut. Apa yang terjadi teman-teman? Panas. Kenapa? Ya tadi sudah saya sebutkan, yaitu terjadi perpindahan energi dengan lingkungan, tapi materinya tidak. Itulah sistem tertutup. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke apa tadi? Tertutup udah, kemudian terbuka. Nah, apa itu terbuka? Apa itu sistem terbuka? Sistem terbuka itu ada pertukaran energi dan matahari. Kok energi dan matahari sih? Ada pertukaran energi dan materi teman-teman. Nah, dikatakan ya bahwa ini misal ini materinya itu ini wadah ya. Bisa ketika tutupnya dibuka, itu materinya akan keluar teman-teman, dan juga energi yang ada di dalam tersebut itu menguap teman-teman, keluar. Contoh itu samudra ya teman-teman, bagaimana matahari itu menyinari air laut, sehingga air laut itu mengalami menguap ya teman-teman, materinya juga terpecah belah. Nah, itu yang disebutkan dengan sistem terbuka. Cukup jelas ya, mungkin penjelasan saya itu mungkin agak tapi enjoy aja ya itu biasanya. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya tentang termodinamika. Semoga adik bisa paham apa yang dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.